Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan lembaga pembiayaan yang merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang lembaga perbankan. Lembaga pembiayaan sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama adalah sewa guna usaha atau leasing. Kedua adalah anjak piutang atau factoring. Yang ketiga adalah kartu kredit atau credit card. Yang keempat adalah pembiayaan konsumen. Dan yang terakhir adalah perusahaan modal ventura. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah leasing. Pengertian leasing sendiri adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu, atau bisa juga sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Dua pihak yang terlibat dalam perjanjian leasing, yang pertama ada lessor, merupakan perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa guna usaha. Yang kedua adalah lessee, yaitu perusahaan atau perseorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan lessor. Ciri-ciri leasing, yang pertama, perjanjian antara lessor dan lessee. Jadi di sini ada perjanjian antara kedua belah pihak. Kemudian dalam perjanjian tersebut, lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada lessee. Yang ketiga adalah lessee membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan aset. Biasanya pembayaran dilakukan secara angsuran. Yang keempat adalah lessee mengembalikan barang aset kepada lessor pada akhir periode yang ditetapkan dalam jangka waktu kurang dari umur ekonomis aset. Jadi kalau umur ekonomis asetnya adalah 5 tahun, maka pengembalian barang adalah 4 tahun maksimal. Skema usaha leasing. Ada dua pihak yang terlibat. Yang pertama adalah lessor sebagai perusahaan leasing, dan yang kedua adalah lessee sebagai konsumen leasing, di mana mereka akan melakukan perjanjian baik untuk hak penggunaan aset maupun sewa penggunaan aset. Jenis mekanisme pembiayaan leasing itu yang pertama sewa guna usaha dengan hak opsi, di mana suatu leasing itu menentukan jenis dan spesifikasi dari barang yang dibutuhkan, melakukan negosiasi dengan supplier, sedangkan lessor hanya membayar harga barang. Dan yang kedua adalah sewa guna usaha tanpa hak opsi, merupakan suatu leasing di mana lessor membeli barang dan kemudian menyewakan kepada lessee untuk jangka waktu tertentu. Perbedaan antara sewa guna usaha dengan hak opsi dengan tanpa hak opsi itu terdapat pada penentuan jenis barangnya. Kalau dengan hak opsi itu lessee akan menentukan jenis barang yang dibutuhkan, sedangkan tanpa hak opsi di sini lessee tidak bisa menentukan tetapi langsung membeli dari lessor. Yang kedua adalah anjak piutang atau factoring. Lembaga anjak piutang yang lebih dikenal dengan sebutan factoring ini merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang diperlukan dalam dunia bisnis, di mana factoring di sini menyediakan dana pembelian untuk piutang. Usaha anjak piutang sebenarnya sudah ada sejak tahun 2000, di mana pada saat itu bentuk usaha factoring masih sangat sederhana. Pihak faktor biasanya bertindak sebagai agen penjualan yang sekaligus memberi perlindungan kredit. Kegiatan semacam ini dikategorikan sebagai general factoring. Pihak-pihak yang terlibat dalam anjak piutang, yang pertama adalah faktor atau perusahaan anjak piutang, yaitu pihak yang memberikan jasa anjak piutang. Kemudian supplier atau klien, pihak yang menerima atau menggunakan jasa anjak piutang. Yang ketiga adalah customer atau nasabah, pihak yang membeli barang atau jasa dari klien dan mempunyai hutang kepada klien. Mekanisme factoring domestik, itu yang pertama ada disclose factoring, di mana penyerahan piutang oleh klien kepada faktor dengan sepengetahuan kepada pihak customer, sehingga hak penagihan piutang dapat beralih kepada faktor. Ini adalah skemanya, di mana supplier yang pertama akan melakukan penjualan barang kepada customer, sehingga supplier akan memiliki piutang dari customer. Kemudian supplier akan melakukan kontrak kepada anjak piutang. Di sini supplier menggunakan jasa anjak piutang. Dan yang ketiga adalah supplier akan memberitahu kepada customer bahwa penagihan itu akan dilakukan oleh perusahaan anjak piutang. Setelah itu akan dilakukan pembayaran yang keempat sebesar 80% dari total piutang yang dimiliki kepada supplier.
Setelah dilakukan pembayaran, yang kelima adalah dilakukannya penagihan. Di sini penagihan dilakukan oleh pihak vendor kepada pihak customer. Setelah terjadinya penagihan, maka pelunasan akan dilakukan pihak customer kepada pihak vendor. Yang kedua ada undisclosed factoring, yaitu penyerahan piutang oleh klien kepada vendor tanpa sepengetahuan kepada customer. Dalam hal ini, hak penagihan piutang tidak dapat dialihkan kepada vendor. Ini adalah skemanya di mana supplier melakukan penjualan kepada customer dan akan memberikan faktur yang kedua. Nah, di mana faktur ini akan dikopikan ataupun diberikan kepada perusahaan anjak piutang. Di sini supplier menggunakan jasa vendor di mana kemudian vendor akan melakukan pembayaran sebesar 80%. Nah, pelunasan di sini perbedaan dari yang sebelumnya adalah pembayaran tetap dilakukan oleh supplier dengan customer. Jadi di sini adalah perusahaan anjak piutang tidak melakukan penagihan kepada customer. Setelah customer melakukan pelunasan kepada pihak supplier, baru supplier akan melakukan pembayaran kepada perusahaan anjak piutang. Usaha kartu kredit, ini adalah yang ketiga. Usaha kartu kredit atau credit card adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Usaha kartu kredit atau credit card ini merupakan alat pembayaran transaksi pembelian barang atau jasa yang pembayaran pelunasannya dapat dilakukan pembeli secara sekaligus maupun angsuran. Pembayaran atau angsuran pemegang kartu diberikan secara langsung kepada perusahaan kartu kredit atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Contohnya adalah Dinner Club atau Visa Card. Ini adalah contoh dari credit card dan sekarang mulai banyak dikeluarkan oleh bank-bank konvensional seperti BRI, BNI maupun Mandiri. Selanjutnya adalah pembiayaan konsumen. Itu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Nah, pada pembiayaan konsumen ini biasanya lebih kepada pembiayaan konsumtif yang dilakukan oleh konsumen. Contohnya adalah yang dilakukan misalnya oleh Kredit Plus maupun oleh pihak kredit-kredit yang lain, di mana contohnya itu lebih banyak ke peminjaman untuk barang elektronik. Yang terakhir ada modal ventura. Modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Konsep dari modal ventura yang pertama adalah tingginya expected return yang diharapkan oleh pemodal. Di sini pemodal mengharapkan keuntungan yang tinggi pada kegiatan modal ventura. Modal ventura lebih cenderung membiayai usaha yang menjanjikan keuntungan yang lebih besar, di mana di sini berbanding lurus dengan resiko yang dialami juga semakin besar. Pihak yang terlibat langsung yang pertama adalah pemilik modal, yaitu yang mengharapkan keuntungan yang tinggi. Modal dari para investor dihimpun dalam suatu lembaga khusus yang disebut sebagai Venture Capital Fund. Yang kedua adalah profesional yang mempunyai keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi yang potensial atau investasi yang memiliki keuntungan yang tinggi. Profesional ini berupa lembaga yang disebut sebagai manajemen venture capital fund company. Yang ketiga, perusahaan yang membutuhkan modal untuk pengembangan usaha yang disebut sebagai investee company atau perusahaan pasangan usaha. Tujuan modal ventura, selain berorientasi kepada keuntungan dan risiko yang tinggi, pembiayaan modal ventura juga bertujuan. Yang pertama adalah memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru, membantu perusahaan yang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usaha. 3. Membiayai pengembangan produk maupun yang mulai mengalami kemunduran. 4. Membiayai produk atau teknologi yang siap dipasarkan. 5. Adalah pengembangan teknologi baru dan ahli teknologi. Ini adalah referensi yang digunakan. Yang pertama adalah Irmayanto, yaitu tentang bank dan lembaga keuangan. Kemudian keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988, kemudian peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, dan Suyatmi tentang problematika leasing di Indonesia. Dan terakhir adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 92 tentang perbankan. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.